kita harus memahami bahwa tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam hidup kita kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kamu sekalian kecuali disebabkan ulah tangan kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sedang memaafkan lebih banyak kesalahanmu. Berarti sekarang memang cara pandang kita memahami ujian, memahami musibah itu harus lebih besar gitu. Saat Allah mengujimu, bukan berarti Allah membencimu. Justru karena Allah mencintaimu, maka Allah titipkan ujian sebagai pesan cinta kepadamu. Allah sedang memelukmu, Allah sedang membelai kepalamu gitu. Allah sedang ingin membersamai hidupmu. Barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Maka Allah titipkan ujian itu. Dan ya tidak ada persoalan ketika kita dibilang kurang iman, ya iya gitu. Justru pertanyaannya adalah kalau kita merasa kurang iman terus harus gimana? Harus gitu. gimana? Ya. Berarti kan tingkatin imannya, tambahin imannya, deketin Allahnya, lebih taat kepada Allah, lebih yakin ke Allah gitu. Nah sampai pada titik kita tuh merasa bahwa ya udah semua akan baik-baik aja karena bersama dengan Allah. Jadi yang membuat orang itu jadi tambah rapuh karena dia tidak menjalaninya bersama Allah. Iya, betul. Jadi dia mengharapkan apa ya? Menyandarkan semuanya bukan kepada Allah ya. Bahkan mungkin pada diri sendiri. Gitu. Nah itu yang bikin jadi rapuh. bersandar ke makhluk salah. Kita juga makhluk kan? Iya. Karena ada istilah udah jangan berharap kepada manusia. Kan kita juga manusia gitu. Berarti berharap ke orang lain juga salah. Berharap ke kita sepenuhnya juga salah. Nah kita ini kuat, kita ini hebat karena Allah bersama dengan kita. Nah sekarang gimana cara mengundang Allah itu untuk hadir bersama dengan kita? Nah itu poinnya. Maka sekarang keadaan sulitmu memang membuatmu ada di bawah. Tapi bukannya saat kamu di bawah kamu lebih banyak waktu untuk bersujud dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. So ini yang menjadi penting. Yang penting dari musibah itu bukan musibahnya Mbak Mila. Iya. Tapi yang paling penting adalah hikmahnya. Dari musibah itu tambah membuatmu dekat sama Allah atau tidak. Iya. Bahkan mohon maaf, kalau kita mau lebih besarkan gitu. Jadi apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian. Ujian. Kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit. Itu ujian. Nah, ujian itu nanti jadi dua tuh. Akan jadi nikmat. Kalau dengan ujian membuat kita tambah dekat dan taat ke Allah. Dikasih kaya, tambah dekat ke Allah, nikmat. Dan tapi mohon maaf, dikasih sulit pun, dikasih miskin pun, tapi dalam keadaan miskin itu masih tetap teguh yakin ke Allah, itu nikmat. Betul. Bukankah Bilal bin Rabah itu diuji dengan kemiskinannya? Tapi bukankah beliau mendapatkan kenikmatan dari rasa miskin hamba sahaya yang dia dapatkan? Kenapa dia nikmat? Karena dia masih bisa mengatakan ahad, Allah. Dan itu yang membuat dia disebutkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Maka mohon izin, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena semuanya adalah ujian, akan jadi nikmat kalau tambah dekat ke Allah. Begitu sebaliknya, kalau ujian itu membuatmu jauh dari Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Dikasih kaya, tapi malah jauh dari Allah, gelisah nggak? Gelisah. Karena merasa dunia itu kayak nggak ada habisnya. Dikejar-kejar dunia gitu. Gelisah.